Benar nggak sih Mekah itu bukan cuma pusat spiritual, tapi juga pusat geografis planet kita? Yuk kita bedah bareng-bareng argumen yang diajukan dalam materi sumber kita kali ini. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya ya. Coba deh, lihat peta ini. Peta dari sumber kita ini ngajak kita buat ngelihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali beda. Perhatiin deh, gimana semua daratan itu seolah-olah mengarah ke satu titik. Pertanyaan besarnya, titik apa itu? Nah, ini dia tesis utamanya. Buku mengenal 3 tanah suci ini nggak cuma ngebahas Mekah dari sisi sejarah atau religi aja loh, tapi buku ini mengajukan klaim ilmiah yang bisa dibilang cukup berani, bahwa kota suci ini adalah pusat dari segala pusat di bumi. Argumennya ini dimulai dari awal mula banget dari saat daratan di planet kita ini terbentuk. Sumber ini mencoba menggabungkan narasi keagamaan dengan teori geologi untuk ngejelasin asal-usul Mekah. Pasti pernah dengar Pangea kan? Itu loh, super benua yang nyatuin semua daratan di bumi jutaan tahun yang lalu. Nah, disinilah argumennya jadi menarik banget. Sumber ini bilang kalau titik pusat atau intinya Pangea zaman dulu itu ya, lokasinya Mekah sekarang. Jadi ceritanya gimana menurut sumber ini? Gini, pertama planet kita ini isinya cuma air, lautan tanpa tepi. Terus ada gunung berapi di bawah laut yang meletus dan muncullah daratan pertama. Daratan inilah yang katanya terus menyebar dan jadi Pangea. Nah, poin kuncinya, lokasi letusan purba itu menurut buku ini tepat di tempat Ka'bah berdiri sekarang. Dan untuk memperkuat argumen ini, sumbernya mengutip sebuah hadis dari tradisi Islam. Bunyinya, Ka'bah itu dulunya cuma bukit kecil di atas air, terus seluruh daratan dibentangkan dari bawahnya. Jadi, ini semacam jembakan yang ngehubungin cerita geologi tadi dengan keyakinan spiritual. Nggak cuma itu, sumber ini juga pakai peta geologi sebagai bukti. Coba deh lihat warna-warni di peta ini. Masing-masing itu nunjukin umur batuan yang beda-beda. Nah, area di sekitar Mekah, yang disebut Precambrian Arabian Shield, itu isinya batuan-batuan tertua di planet ini. Hal inilah yang dijadikan dasar buat klaim bahwa disinilah daratan pertama kali muncul dari lautan. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam ke bukti-bukti ilmiahnya, sumber ini juga ngasih sedikit konteks sejarah. Jadi, kepemimpinan di Mekah itu ganti-ganti, mulai dari suku Jurhum, terus direbut sama suku Khuza'ah yang mulai ngenalin penyembahan berhala, sampai akhirnya Qushay dari suku Quraisy yang menata ulang pemerintahan kota, jauh sebelum Islam datang. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling serunya. Di sini sumbernya nyajiin serangkaian hal yang mereka sebut sebagai bukti ilmiah buat mendukung klaim kalau Mekah itu pusatnya bumi. 1,618. Angka ini mungkin kelihatannya biasa aja ya, tapi jangan salah, ini adalah kunci dari argumen selanjutnya. Angka ini biasa dikenal sebagai rasio emas atau golden ratio. Dan ini dia klaimnya yang luar biasa. Menurut sumber ini, kalau kita ukur jarak dari Mekah ke Kutub Utara, terus dibagi sama jarak dari Mekah ke Kutub Selatan, hasilnya adalah 1,618 alias si rasio emas tadi. Ini diajukan sebagai bukti adanya semacam desain matematis tersembunyi yang menempatkan Mekah di posisi geografis yang super unik. Lanjut ke konsep berikutnya, zero magnetism area atau area tanpa magnetisme. Coba bayangin, ada satu titik di bumi di mana tarikan magnet dari kutub utara dan kutub selatan itu saling meniadakan, jadi seimbang banget. Nah, sumber ini bilang, maka itu ada di dalam zona ini. Ilustrasi ini coba ngegambarin klaim barusan, di mana medan magnet itu seolah-olah berpusat di Ka'bah. Buku ini bahkan berteori kalau ketenangan magnetik inilah yang bikin penduduk Mekah cenderung lebih sehat dan panjang umur, seolah-olah mereka lagi di-charge energinya terus-terusan. Belum selesai. Masih ada beberapa bukti lain yang disajiin. Mulai dari penafsiran nama Ummul Qura yang berarti ibunya semua pemukiman, terus ada cerita soal astronot Neil Armstrong yang katanya nemuin radiasi aneh dari Mekah, sampai klaim soal Hajar Aswad sebagai batu dari surga, dan keyakinan kalau Mekah itu adalah tempat pemakaman para nabi. Oke, jadi semua argumen dan bukti yang udah kita bahas tadi, itu semua mengerucut ke satu kesimpulan yang bisa dibilang radikal. Sebuah usulan buat mengubah cara kita ngelihat peta dan ngukur waktu. Coba kita bandingin deh. Di satu sisi, kita punya Greenwich yang jadi meridian utama sejak tahun 1884 dan jadi patokan waktu dunia. Di sisi lain, sumber ini ngajuin Mekah dengan semua argumennya tadi sebagai pusat geografis dan magnetik yang sejati. Jadi intinya ya ini, buku ini nyimpulin kalau seluruh sistem zona waktu kita di seluruh dunia itu harusnya acuannya bukan di Greenwich, London, tapi di Mekah. Wah, ini sebuah gagasan yang bakal ngubah setiap jam di dunia kan?
Pembahasan kita kali ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kita baru aja lihat gimana sebuah sumber mencoba memadukan teks suci, tradisi, dan klaim-klaim ilmiah buat ngebangun sebuah argumen raksasa. Nah, terlepas kita setuju atau enggak, ini kan memunculkan pertanyaan yang menarik banget. Apa artinya ketika narasi iman dan narasi sains coba diarahkan untuk menceritakan satu kisah yang sama,